Selamat pagi teman-teman, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda semua masih dalam pembelajaran mengenai corporate e-learning program ya, pembelajaran secara online untuk pelatihan karyawan di kantor Anda ya, corporate e-learning. Dalam kesempatan kali ini kita akan bicara mengenai topik yang sangat menarik ya, judulnya Business Model Generation. Seperti yang Anda bisa lihat di layar di belakang saya, judul topik kali ini adalah Business Model Generation. Jadi bagaimana mendesain bisnis model canvas berdasarkan metode bisnis model generation. Topik ini penting supaya Anda bisa memahami mengenai bagaimana bisnis model perusahaan Anda dijalankan. Ya. Bagaimana roda bisnis perusahaan Anda dijalankan atau kantor di mana Anda bekerja dijalankan. Di dalam slide kedua saya bilang bahwa kursus online kali ini didasarkan pada buku yang berjudul Business Model Generation. Ya. Cover bukunya ada di layar di belakang saya. Buku ini fenomenal, menjadi bestseller di seluruh dunia karena mencoba menjelaskan bagaimana kita mendesain bisnis model, ya, bisnis model generation. To generate bisnis model, how to generate itu mendevelop, meng-create bisnis model. Kita akan membahas bisnis model generation dengan metodologi yang disajikan dalam buku yang ada di depan Anda ini ya. Di dalam slide berikutnya saya bilang bahwa buku Business Model Generation mengulas tentang cara merumuskan bisnis model canvas yang berisikan 9 pilar utama dalam merancang model bisnis. Ya. Jadi nanti dalam kesempatan pembelajaran online kali ini kita akan belajar mengenai 9 pilar atau 9 elemen kunci yang mesti Anda perhatikan ketika Anda mendesain bisnis model. Ketika Anda mendesain roda operasi bisnis Anda, itu Anda harus punya informasi yang detail, yang lengkap mengenai 9 dimensi ini. Nah, apa saja di 9 dimensinya, nanti kita akan bicara satu persatu disertai dengan contoh-contoh yang praktikal, ya. Contoh-contoh yang konkret. Oke? Jadi tidak hanya teori, tapi kita akan membahas banyak kasus-kasus nyata bagaimana penerapan 9 pilar ini dalam kehidupan bisnis real, gitu ya, teman-teman ya. Nah, pilar yang pertama langsung saja, itu namanya customer segment. Ya, jadi dalam pilar pertama ini Anda harus pertama-tama mendefinisikan segmen pelanggan Anda itu siapa. Karena ada sebuah tagline yang sangat krusial dari seorang guru manajemen namanya Peter F. Drucker. Peter F. Drucker itu guru manajemen kita. Itu dulu beliau pernah mengatakan bahwa tujuan utama bisnis itu adalah to create customers. Ya, kalau Anda jualan tapi nggak ada pelanggannya, ya jualan Anda mati teman-teman ya, nestapa, tenggelam dalam kenestapaan. Kalau pelanggannya nggak ada. Ya, jadi tugas pertama sebuah bisnis itu how to create customers. Nah, supaya bisnis Anda berhasil, Anda harus menentukan segmennya. Ya. Segmennya. Nah, di dalam slide berikutnya saya bilang ini, ya. Jadi siapa segmen pasar yang hendak Anda tuju gitu ya. Segmentasi berdasarkan kelas sosial ekonomi, kelas menengah, bawah, atas, atau segmentasi berdasarkan jenis kelamin, atau segmentasi berdasarkan lokasi geografis. Ya, contohnya misalnya segmentasi iPhone, itu untuk siapa? Itu tentu untuk kelas menengah ke atas ya. HP-nya premium, harganya di atas 15 juta, bahkan kadang-kadang di atas 20 juta. Otomatis segmen pasar iPhone itu adalah untuk kalangan premium, kalangan menengah ke atas. Sebaliknya HP yang mereknya Mito gitu ya, atau Oppo yang entry level itu segmen pasarnya adalah kelas menengah lah ya, kelas menengah. Demikian juga mobil ya, mobil HR-V atau Honda CR-V atau Fortuner itu untuk pelanggan-pelanggan yang the have gitu ya, pelanggan yang menengah ke atas. Sebaliknya kalau mobil Toyota Ayla, Toyota Daihatsu Sigra gitu ya. Toyota Ayla itu adalah produk mobil yang ditujukan untuk segmen low entry level ya.
pelanggan-pelanggan pertama yang mampu membeli mobil dengan harga yang tidak terlalu tinggi. Jadi itu segmen itu bisa Anda desain sejak awal ya, produk Anda itu untuk menengah ke atas atau menengah ke bawah. Biasanya kalau segmen kelas premium itu tidak sensitif terhadap harga, mereka fokus pada quality. Misalnya orang-orang yang beli Mercedes-Benz, orang-orang yang beli Toyota Fortuner, atau orang-orang yang beli BMW gitu, itu kan fokus pada mutu, quality, tidak masalah dengan harganya. Sebaliknya kalau orang-orang yang kelas menengah ke bawah itu biasanya price sensitif, ya sangat sensitif terhadap harga. Sementara segmentasi berdasarkan jenis kelamin itu misalnya kita melihat banyak sekarang skincare ya, skincare itu industri yang booming. Banyak merek-merek skincare baru seperti MS Glow, Something, atau Wardah. Itu skincare-nya booming, itu tentu ditujukan untuk kaum hawa ya, kaum perempuan. Meskipun sekarang juga mulai banyak skincare untuk lelaki gitu ya, tapi mayoritas pasarnya adalah untuk perempuan. Oke. Kemudian di slide berikutnya saya juga bilang bahwa segmentasi juga bisa berdasarkan aspek psikografis atau perilaku dan gaya hidup target market. Misalnya sekarang ada bank digital baru ya, namanya misalnya Bank Jago, itu sebagian sahamnya milik Goto ya atau milik Gojek. Itu segmen pasarnya tentu anak-anak generasi Z. Anak-anak generasi Z itu anak-anak yang lahir di tahun 2000 ke atas gitu ya, 2010 ke atas, 2000 ke atas. Itu mereka males kalau ke bank fisik gitu ya, antri buka rekening ke bank fisik, ke cabang bank fisik itu mereka sudah nggak mau. Mereka pengennya buka rekening hanya dengan HP. Digital lifestyle namanya. Nah, tentu bank-bank digital seperti Bank Jago, atau Bank Aladin, atau Blue by BCA, Blue Digital, itu ditujukan untuk segmen pasar anak-anak generasi Z yang mentalitasnya atau lifestyle-nya digital gitu ya, going digital. Jadi yang dituju adalah perilakunya. Oke, nah di dalam slide berikutnya saya ngasih contoh ini, ya ngasih contoh Starbucks. Ya ini Starbucks ini kafe yang mahal, segmen kelas menengah atas dan punya gaya hidup urban. Kebetulan saya pelanggan Starbucks ya, saya itu pelanggan cukup setia Starbucks ya. Mahal memang Starbucks itu. Kalau saya sarapan, saya itu sering ketika sebagai seorang konsultan, saya itu kan sering meeting dengan klien ya teman-teman ya. Kalau saya mau meeting jam 9, saya selalu datang lebih pagi untuk sarapan di Starbucks itu. Ya jadi saya itu hampir selalu sarapannya di Starbucks. Kalau klien saya di Sudirman ya saya nyari Starbucks yang di Sudirman. Kalau klien saya ada di daerah Kuningan, saya nyari Starbucks yang ada di daerah Kuningan. Itu kalau saya sarapan itu habisnya bisa sampai 100.000 ya, karena kopinya itu satu cangkir, saya pesennya Risetto Bianco. Itu harganya 50.000. Sementara rotinya saya belinya tuna panini ya. Itu harganya juga 40-an ribu. Ditambah kemudian cookies. Cookiesnya 20.000, jadi habisnya bisa sampai 110.000 hanya untuk sarapan. Jadi memang Starbucks itu seyogyanya memang ditujukan untuk pasar kelas menengah ke atas. Kelas premium. Ya, tapi saya seminggu paling sekali ya ketemu dengan klien di Jakarta itu saya seminggu paling sekali. Jadi saya ke Starbucks ya seminggu sekali juga. Kalau ada orang sampai tiap hari atau seminggu 3 kali ke Starbucks itu menurut saya agak boros ya, sangat boros. Karena satu kali kedatangan habisnya bisa sampai 100.000. Tapi memang Starbucks itu ditujukan untuk kelas premium ya. Kelas seperti saya misalnya gitu ya, yang premium yang income-nya sudah sangat tinggi. Itu Starbucks ya teman-teman ya. Kemudian di slide berikutnya ada juga segmen kelas menengah yang perilakunya praktis. Muncullah Torabika Cappuccino, atau kopi kapal api, atau Indo Cafe, itu kan sekarang banyak kopi sase ya. Itu kan murah. Kalau penjualnya namanya Starling ya, Starbucks keliling pakai sepeda. Di Jakarta itu banyak Starling ya. Orang-orang yang menjual kopi keliling dengan sepeda, sebutannya Starling, Starbucks keliling. Itu satu cangkir kopi mungkin harganya, saya tidak pernah beli, saya mungkin bukan pasar Starling gitu ya. Tapi mereka banyak itu pembelinya, orang-orang yang mungkin kelas menengah lah ya, yang pingin harga kopi terjangkau, yang mungkin satu cangkir harganya cuma Rp2.000 ya.
Dan rasanya juga enak juga ya, Torabika cappuccino itu enak juga menurut saya ya. Tapi saya sudah hampir tidak pernah minum kopi sase karena gulanya terlalu tinggi. Kenapa saya beli kopi di Starbucks itu karena saya tidak pakai gula. Kalau minum kopi tidak pakai gula. Ya, gulanya hanya sedikit. Sementara kalau kopi sase kan gulanya dicampur. Di kopi kenangan itu juga gula arennya dicampur. Jadi saya kadang-kadang tidak begitu suka. Saya tidak suka manis. Nah, anyway, kopi Torabika cappuccino, kapal api, Indo Cafe itu adalah produk kopi yang sama dengan Starbucks, tapi pasarnya adalah orang-orang yang butuh kepraktisan. Diseduh langsung bisa diminum dan harganya sangat terjangkau. Ya, dua-duanya produknya sama, tapi segmennya beda jauh. Itu ya teman-teman ya. Omong-omong Anda suka kopi nggak? Kalau suka kopi, minum kopinya di mana? Di Torabika atau kopi kapal api atau kopi kenangan? Janji jiwa atau di Starbucks? Ya, up to you ya, sesuai dengan penghasilan Anda ya. Oke, itu segmen, bicara segmen ya. Di slide 9 ini saya bilang action plan pertama, coba rumuskan siapa saja segmen pasar produk bisnis Anda. Ya. Asumsinya ini Anda kerja di kantor, kerja di sebuah perusahaan, mungkin di bagian marketing, mungkin di bagian finance. Anda coba define apa segmen pasar produk yang dijual perusahaan Anda. Ya. Mungkin bahkan segmen pasarnya B2B ya, business to business ya. Jadi kalau business to business itu ya segmennya mungkin agak beda dengan pasar retail ya. Kalau bisnis ya jenis bisnis pelanggan Anda ya. Industri pelanggan Anda siapa? Oke, itu pertama ya, pilar pertama teman-teman ya. Jadi Anda harus menentukan segmen pelanggan Anda secara cermat, secara pas. Jangan sampai salah sasaran. Ya. Oke. Nah, pilar yang kedua adalah channel. Yakni bagaimana saluran distribusi kita dalam menjual produk. Ini juga pilar yang sangat kunci ya, channel. Bagaimana Anda akan menjual produk Anda? Apakah murni melalui e-commerce, melalui jalur online? Murni 100%, jadi tidak ada jualan secara offline. Atau sebaliknya, Anda jualan hanya melalui pasar offline, ya. Atau hybrid. Ya, Anda jual di e-commerce, tapi juga Anda jual di Indomaret. Itu kan banyak ya, misalnya sampo, barang-barang kebutuhan rumah tangga sekarang banyak dijual di Tokopedia, di Shopee, tapi juga dijual di Indomaret. Channel Anda. Ya. Nah, ini saya ngasih contoh nih. Di slide berikutnya ya, saya ngasih contoh, misalnya produk bisa dijual secara offline dengan memperbanyak gerai penjualan, ya seperti McD ya, gambar di belakang saya ini gambar gerai McD. Gerai McD sekarang ada di mana-mana ya teman-teman ya. Saya sekarang tinggal di Bekasi, di Kemang Pratama, itu di dekat perumahan saya sekarang makin banyak McD gitu ya. Dulu kan McD hanya ada di Jakarta atau di kota-kota besar Surabaya, Bandung, Semarang. Tapi sekarang juga sudah mulai merangsek pasar kota ya atau kabupaten ya, seperti Bekasi kan kota. Di Bekasi banyak sekali McD sekarang. Ya, KFC juga banyak. Itu strategi mereka untuk memperluas channel ya. Jadi channel penjualannya diperbanyak. Contoh lainnya kopi kenangan. Kopi kenangan itu salah satu gerai kopi yang happening, sangat pesat pertumbuhannya, dan channel utama mereka ya gerai-gerai yang ada di mana-mana itu. Ada di mall, ada di kantor-kantor, atau ada di lokasi-lokasi strategis. Di Kemang Pratama saya, di tempat saya, di rukonya sekarang juga ada kopi kenangan. Ya, atau janji jiwa. Jadi itu salah satu cara untuk memperluas penjualan adalah dengan memperbanyak gerai penjualan, ya, faktor kali. Ya. Selain tentu kopi kenangan itu selain menjual secara offline, mereka juga sangat banyak menerima pesanan melalui GoFood. Ya, jadi mereka hybrid strateginya, apalagi ketika pandemi. Mereka lebih banyak menerima penjualan dari jalur online, melalui pesanan delivery online, melalui GoFood atau GrabFood. Ya, jadi channelnya dari mana? Ya, kalau McD, Pizza Hut, KFC, Hoka-Hoka Bento, itu kalau kita lihat mereka makin banyak memperluas cabang.
atau warung abnormal, warung Indomie yang agak premium ya, itu gerainya ada di mana-mana. Oke. Nah, atau yang kedua nih, di nomor 12 saya bilang ada banyak produk yang hanya murni dijual melalui GoFood. Ya. GoFood itu kalau Anda tahu, itu layanan delivery makanan terbesar nomor 2 di Asia, teman-teman. Nomor 1 di Cina, ya Cina itu booming. Tapi di Indonesia nomor 2. Jadi GoFood itu pertumbuhannya fenomenal, itu tertinggi nomor 2 di Asia. Kenapa? Karena memang laku ya. Jadi banyak UKM-UKM penjual makanan yang mendapatkan rezeki durian runtuh gara-gara menjual melalui GoFood. Bahkan penjualan mereka GoFood bisa sampai 100% full. Ada beberapa dapur namanya cloud kitchen ya. Sekarang ada istilah namanya cloud kitchen. Cloud kitchen itu orang menyewa dapur doang di ruko-ruko strategis dan melayani penjualannya hanya melalui GoFood. Tidak menerima tamu untuk makan di tempat, tidak ada. Jadi mereka full 100% melayani pembelian hanya melalui GoFood. Jadi dalam hal ini GoFood menjadi channel yang sangat fundamental bagi pertumbuhan bisnis ribuan UKM di Indonesia, ya, terutama UKM kuliner ya. Demikian juga Tokopedia, ya Tokopedia dan Shopee itu juga sangat bagus menjadi channel penjualan banyak brand-brand lokal. Ya. Oke, itu pilar kedua teman-teman. Nah, pilar ketiga adalah relationship with customers. Bagaimana Anda akan membangun hubungan dengan pelanggan. Ya, contoh nyatanya misalnya tadi saya cerita saya itu pelanggan setia Starbucks dan saya punya kartu Starbucks. Jadi saya itu punya jadi anggota member premium atau customer loyalty Starbucks. Itu cara Starbucks untuk merangkul pelanggan seperti saya supaya menjadi pelanggan loyal. Dan saya suka ya, karena saya dapat benefit yang banyak. Misalnya kalau 5 kali saya makan di Starbucks itu kemudian saya gratis 1 minuman besar gitu ya. Jadi setiap kali saya 5 kali datang saya dapat 1 kali gratis. Itu kan salah satu cara Starbucks untuk membangun loyalitas pelanggan. Demikian juga di Tokopedia. Di Tokopedia itu ada program member Tokopedia, maksudnya gold member atau gold customers. Nah, saya di Tokopedia ini juga sangat tinggi ya pembeliannya. Jadi saya masuknya kategori pelanggan platinum di atas gold. Karena saya setahun itu kurang lebih belanja di Tokopedia itu sekitar 25 juta. Jadi saya itu setahun mengeluarkan belanja melalui Tokopedia di atas 25 juta rupiah ya. Jadi saya dianggap Tokopedia sebagai pelanggan platinum dan rewardnya banyak ya. Saya sering dapat ongkir gratis, saya dapat diskon yang banyak karena saya pelanggan platinum. Nah, itu cara Tokopedia untuk merangkul pelanggan-pelanggan seperti saya ya, pelanggan-pelanggan yang sangat tinggi pembeliannya ya. Jadi salah satu cara untuk merangkul pelanggan itu dengan menciptakan program customer loyalty. Di pesawat terbang saya juga punya member Garuda Card ya. Jadi saya sering dapat tiket gratis karena saya sering pergi pakai pesawat Garuda. Kalau beberapa kali terbang saya dapat reward miles dan kemudian saya bisa reimburse dengan tiket gratis. Itu cara banyak brand untuk membangun relasi dengan pelanggan. Jadi tidak hanya beli sekali setelah itu lupa, tidak. Saya pelanggan loyal Tokopedia, saya pelanggan loyal Starbucks, saya pelanggan loyal Garuda gitu ya. Jadi relationship dengan customer-nya dibina. Makanya ini saya bilang di slide 14 nih ya. Pilar ketiga ini menunjukkan cara kita membangun yang paling efektif dengan para pelanggan ya, membangun hubungan yang paling efektif dengan para pelanggan. Bagaimana strategi kita untuk menjalin relasi dengan pelanggan dan menjaga loyalitas mereka? Saluran komunikasi apa saja yang akan kita gunakan untuk interaksi dengan pelanggan? Ya, tadi saya cerita ya, kalau Starbucks pakainya ya member kartu Starbucks atau pakai download app-nya. Kemudian kalau di Tokopedia saya dapat platinum, saya dikasih tahu sama Tokopedia-nya Anda sekarang menjadi platinum member. Ini benefit-benefit Anda. Saya juga sering dapat email dari Starbucks, dari Garuda, dari Tokopedia. Itu cara mereka untuk membangun relasi dengan pelanggan. Nah, sama Anda jualannya apa? Anda di kantor Anda, perusahaan Anda jualannya apa? Nah, cara Anda membangun relasi dengan pelanggan itu apa?
Misalnya saya jualan kursus online seperti ini teman-teman ya. Saya kan jualan banyak produk online ya. Produk presentasi pelatihan, e-book. Bahkan Anda ini sekarang beli dari saya. Itu cara saya membangun hubungan dengan pelanggan saya. Ya saya punya database WhatsApp mereka. Saya itu punya 5.000 pelanggan. Jadi sudah ada 5.000 orang yang pernah beli produk saya. Nah setiap kali saya rilis produk baru, saya selalu ngeblas WhatsApp ke 5.000 orang ini. Itu kan harta karun. Bagi saya 5.000 pelanggan saya yang sudah pernah membeli produk saya ini harta karun. Kenapa? Karena pengalaman saya setiap kali saya promosi produk baru ke mereka, ke 5.000 orang ini, itu sebagian pasti akan membeli dan tinggi lah, conversion rate-nya tinggi ya, jauh lebih tinggi dibanding kalau saya iklan normal gitu ya. Mungkin bisa sampai 20% dari 5.000 orang itu membeli produk saya. Jadi sekitar 1.000 orang membelikan repeat order. Itu kan senang saya, happy gitu ya. Dan memang penelitian menunjukkan pelanggan lama itu pasti akan lebih mau membeli produk baru Anda dibanding pelanggan baru. Dan itu terbukti teman-teman. 5.000 pelanggan lama saya ini betul-betul harta karun bagi saya. Karena setiap kali saya promosi produk baru, mereka akan menjadi pembeli pertama. Thank you juga kalau Anda sudah beli produk saya ini. Jadi itu cara saya mempertahankan loyalitas pelanggan dengan menggunakan WhatsApp. Saya punya database 5.000 nomor pelanggan saya. Jadi saya sering ngirim WhatsApp ke mereka, bentuknya edukasi juga ya, tidak hanya promosi ya, edukasi. Jadi seperti itu teman-teman ya, 3 pilar pertama mengenai business model generation. Ya. Jadi pilar yang pertama tadi segmentasi pelanggan, yang pilar keduanya adalah channel di mana Anda akan menjual produk Anda, channel distribusi Anda, dan kemudian yang terakhir bagaimana Anda akan membangun relasi dengan pelanggan Anda. Nanti dalam video-video berikutnya kita akan bicara mengenai pilar-pilar berikutnya. Terima kasih, salam sukses, penuh keberkahan.